Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa thumma ala kulli man ittaba'al huda amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus ashabul fadilah, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan ormas keagamaan di wilayah Kalurahan Sri Kayangan dan Kapanewon Sentolo yang kami takdimi, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, pimpinan ranting Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama, beserta seluruh organisasi di bawahnya. Yang kami takdimi para umara, wabil khusus beliau Ibu Panewu kecamatan, ketok nek cah lawas. Ibu Panewu Kapanewon Sentolo beserta seluruh jajaran, Bapak dan Ramil, Ibu Kapolsek beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan meneh. Dan bocah lawas Kapanewon Sentolo ingkang kita takdimi, segenap forum komunikasi pimpinan Kapanewon yang tidak dapat kami sebut satu persatu kesemuanya. Yang istimewa Wakil rakyat kita Bapak Yuliantoro, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, juga Bapak Lurah Kalurahan Sri Kayangan beserta seluruh jajaran, Bapak Dukuh Padukuhan Perjuatuetan yang merangkap Ketua Panitia, Sahibul Hajat, Ketua Takmir Masjid Al-Huda Perjuatuetan beserta seluruh jajaran dan jamaah, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Perjuatuetan yang menjadi tuan rumah dari acara bersama ini, beserta para pamong, seluruh guru yang kami hormati. Tentu kami merasa bangga dan merasa berbahagia, wong kecilnya ngajinya di Masjid Al-Huda, ada guru-guru kami, Bapak Kasidal, Ibu Miskidah juga, Masya Allah, diparingi sehat, masih rawuh. Demikian pula belajar di SD Perjuatuetan ini, masih ada guru-guru kami, Ibu Supriyatun, Bapak Muhammad Anwar, semuanya, Masya Allah, sangat membahagiakan. Kita bisa berkumpul bersama mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri Indonesia yang kita cintai, yang di dalam muqaddimah konstitusinya, pembukaan undang-undang dasarnya, menyatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Satu pernyataan yang sangat penting untuk kita renungkan bersama, mengingat bahwa kemerdekaan ini dihantarkan dengan perjuangan yang tidak murah, yang menelan korban para syuhada,
menumpahkan darah, air mata, memberikan segalanya dalam perjuangan fisabilillah sampai kemudian tercapainya kemerdekaan itu. Maka para founding fathers, bapak bangsa kita menyatakan dengan jujur dan penuh rasa syukur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini pernyataan penting. Karena rahmat Allah yang luar biasa dicurahkan kepada bangsa Indonesia ini dengan dihadirkannya kesadaran untuk berjuang melawan penjajah. Sejak penjajah itu mulai menampakkan batang hidungnya di wilayah Nusantara yang kita cintai. Ini kalau dihabiskan kembung, Insya Allah. Kok ya warna telu mas. Maturun jazakumullahu khairan. Tapi biasanya ya enggak sempat sampai selesai ceramah nanti baru minum. Kalau Ustadz Abdul Somad sesuai mililiternya. Kalau air minumnya 600 mililiter berarti ceramahnya 60 menit. Hanek telu ngene iki sampai pagi. Monggo sing badhe sampai pagi kula tak pamit rumiyin mangke. Kesadaran untuk berjuang melawan penjajah itu atas berkat rahmat Allah hadir ketika Portugis di tahun 1511 menghancurkan Kesultanan Malaka, maka karena ukhuwah Islamiyah, karena ruh jihad, bangkitlah Pangeran Sabranglor, Fathi Yunus, atau dalam babat ditulis sebagai Pangeran Pati Unus yang menguasai pelabuhan Jepara di bawah Kesultanan Demak, berangkat dengan 200 kapal perang dan di perjalanan bergabung kapal-kapal Bugis, armada Tuban, armada Gresik, armada Cirebon, armada Banten, kapal-kapal dari Palembang, kapal-kapal Jambi, dan bahkan kapal-kapal milik Angkatan Laut Kesultanan Aceh bergabung bersama di bawah satu komando untuk menggempur kekuatan Portugis di Malaka. Satu bukti bahwa perjuangan ini diikat oleh rahmatnya Gusti Allah, yakni persaudaraan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, sehingga tidak peduli dari kesultanan mana, Cirebon sendiri, Banten sendiri, Palembang sendiri, Jambi sendiri, Aceh sendiri, Demak sendiri, tapi begitu ada musuh bersama yang berniat jahat untuk kemudian menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang menjadi urat nadi bangsa kita pada saat itu, maka semua bisa bangkit bersama-sama, bergerak. Keponakan dari Pangeran Sabranglor, Kanjeng Ratu Kalinyamat di Jepara, tercatat 2 kali mengirimkan armada perangnya ke Malaka, dan bahkan sampai juga menyelamatkan Kesultanan Hitu di Ambon dengan memukul mundur armada Portugis yang ada di Maluku pada saat itu, sehingga Kesultanan Hitu kemudian menjadi bisa membebaskan diri dari tekanan monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Portugis. Dalam 4 abad silih berganti, perjuangan terus terjadi. Bahkan meskipun penjajahnya juga berganti, maka para sultan, para pangeran dari berbagai penjuru bergerak bersama untuk kemudian menggempur dan melawan atas semua
upaya penjajahan yang terjadi. Di Aceh, dari Ali Mughayat Shah sampai Iskandar Muda. Dan berabad-abad kemudian dilanjutkan oleh Teuku Umar sampai Panglima Polim. Dengan para pahlawan wanita yang terkenal dari Cut Nyadin, Pocut Merah Intan, Cut Mutia. Ketika kita membilang ke setiap penjuru, provinsi, daerah, pahlawan-pahlawan muncul. Di Minangkabau, Tuanku Imam Bonjol dan seluruh pahlawan padrinya. Di Jambi, Sultan Toha Saifuddin. Di Palembang, Sultan Mahmud Badarudin. Di Sunda Kelapa, Fatahillah mengukirkan nama. Di Maluku, dari Sultan Babullah Datu Syah di Ternate, sampai Sultan Nuku Muhammad Amiruddin di Tidore. Di Kalimantan, dari Pangeran Antasari, Sultan Hidayat. Di Sulawesi, Sultan Hasanuddin didampingi oleh seorang ulama besar, Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan ketika kemudian Makassar jatuh, Syekh Yusuf tidak mau menyerah. Berlayar menuju ke barat, mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa di Banten untuk berjuang melawan VOC. Ditangkap, dibuang ke Sri Lanka, tetap berdakwah. Dianggap masih membahayakan karena dianggap mengobarkan semangat jihad di kalangan para jamaah haji. Dibuang lebih jauh sampai ke Afrika Selatan. Dan sampai hari ini menjadi orang suci bagi masyarakat Afrika Selatan. Dan senantiasa disebut-sebut oleh Nelson Mandela sebagai inspirasi perjuangannya. Di Jawa, Pangeran Mangkubumi yang mendirikan Kesultanan Yogyakarta melanjutkan perjuangan leluhurnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nun jauh di Makkah, ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang mengirim surat kepada beliau untuk mengobarkan perjuangan. Surat-surat Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di Makkah untuk para pemimpin Nusantara, para sultan dan para pangeran dikumpulkan menjadi satu jilid buku diberi judul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhail Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Nasihatnya kaum muslimin dan pengingatnya orang-orang beriman tentang keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahid. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sendiri kemudian berangkat untuk berjihad melawan kongsi dagang Inggris di Patani, di Thailand Selatan dan kemudian gugur sebagai syuhada di sana. Maka dia dilanjutkan muridnya namanya Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani punya murid. Di antara mereka ada Haji Sumani, Haji Miskin, Haji Piobang yang pulang ke Sumatera Barat untuk mengobarkan perang perlawanan terhadap Belanda yang disebut kemudian sebagai Perang Padri. Muridnya Syekh Daud Al-Fatani yang lain pulang ke Jawa namanya Imam Abdullah Arif. Imam Abdullah Arif menjadi ulama besar di desa Perdikan Badran. Punya anak namanya Muslim Muhammad Khalifah yang kemudian ditempatkan di desa Perdikan namanya Mojo karena ibunya Muslim Muhammad Khalifah alias istrinya Imam Abdullah Arif adalah putri Sri Sultan Hamengkubuwono II dari Yogyakarta. Maka Muslim Muhammad Khalifah ini kemudian dikenal sebagai Kiai Mojo yang akan mendampingi sepupunya namanya Pangeran Diponegoro berjuang dalam perang yang paling merugikan Belanda di sepanjang sejarahnya. Ini kalau banyak nyebut nama, salahnya panitia milih tema nggih. Ini temanya berat sekali Agustusan ini gitu. Pengajiannya abot tenan.
Tapi seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dalam kisah-kisah orang beriman yang berjuang ini senantiasa akan ada pelajaran bagi ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki kedalaman fikir dan kedalaman hati. Maka inilah kita bangsa yang menghargai jasa pahlawan, yang mempelajari dari mereka setiap aspek perjuangan itu. Kalau belajar sejarah, tugasnya sejarawan, tapi belajar dari sejarah, tugasnya sejarawan. Belajar dari sejarah, tugas kita semua. Pangeran Diponegoro perangnya itu jadi guyonan anak SD bakto maghrib. Karena 1825 sampai 1830. Jam itu bakto maghrib. Tapi itu tahun. 5 tahun peperangan terdahsyat yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara kita menghabiskan biaya 20 juta gulden. Bapak Ibu untuk membayangkan berapa besar 20 juta gulden itu dijelaskan oleh para sejarawan bahwa pada tahun-tahun itu pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya, baik di Asia, Afrika maupun Amerika, di total setahun cuma 2 juta gulden. Berarti melawan Pangeran Diponegoro 5 tahun menghabiskan pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya, baik itu Afrika Selatan, Sri Lanka, Nusantara, Taiwan, sampai kemudian Suriname. Semua digabung pendapatannya 10 tahun. Pendapatan habis dipakai perang 5 tahun. Karena kebangkrutan besar inilah, maka di Eropa Belanda Selatan bergolak melepaskan diri menjadi negara merdeka namanya Belgia. Jadi kalau ada negara berutang pada Pangeran Diponegoro itu namanya negara Belgia. Tanpa ada perang Diponegoro, Belgia tidak bisa merdeka. Sementara di Nusantara kita begitu perang Diponegoro selesai, dengan ditipu dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro di Magelang pada bulan Maret tahun 1830 pas Idul Fitri, Pak. Jadi saweg bahalalan itu ditipu katanya perundingan tapi kemudian ditangkap dan kemudian dibuang ke Manado selama 4 tahun, kemudian dipindahkan ke Makassar selama 21 tahun sampai akhir hayatnya. Belanda mengutus gubernur jenderal yang jenius namanya Johannes van den Bosch. Selain bertugas mengakhiri perang Diponegoro, tugas berikutnya memulihkan keuangan kerajaan Belanda. Maka Van den Bosch ini, Bapak Ibu, yang merumuskan sistem penjajahan baru namanya tanam paksa atau Kulturstelsel. Dulu kalau bangsa barat menjajah itu memonopoli komoditas. Cengkahmu tak tuku kabeh, regane kudu manut aku. Ladamu, mericamu ku beli semua, harganya harus ikut aku. Pelabuhanmu tak kuasai, yang lain berdagang di sini bayar pajak sama aku. Penjajahan zaman dulu begitu. Atau kemudian menetapkan sewa tanah, bekerja sama dengan kerajaan setempat, meminta diberikan upeti dan pajak, itu sistem penjajahan lama. Sistem penjajahan baru oleh Johannes van den Bosch ini luar biasa.
dia memetakan seluruh lahan di Jawa, Sumatera, Madura, kira-kira nek kene iki cocoke nggo apa? Ada daerah yang ditanami, oh kene khusus tebu. Jawa Tengah, Yogyakarta ini mayoritas dalam masa tanam paksa sudah dirintis untuk menanam tebu. Jawa Barat, kopi, teh, kina. Kemudian ada daerah-daerah yang harus menanam macam-macam sesuai dengan keadaan tanahnya. Apa yang terjadi? Rakyat yang biasanya nandur pari dipaksa beralih menanam tanaman-tanaman yang akan berharga mahal di pasar Eropa. Sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Sawah-sawah terbengkalai, semua dipaksa menanam tanaman yang akan dijual oleh Belanda. Tapi di negeri Belanda penjajahan ini sukses besar Bapak Ibu. Dicatat dalam 40 tahun pertama, 1830 sampai 1870, hasil yang dinikmati Belanda dari tanam paksa itu senilai 850 juta gulden. Membuat Belanda menjadi negara terkaya di Eropa saat itu yang menjadikan penjajah lain, Inggris, Perancis, yang tadi negara baru merdeka ikut-ikutan menjajah namanya Belgia. Di Afrika mereka memaksa menanam karet, menanam kakao, menanam macam-macam. Ini menjadi tren. Sampai akhirnya kemudian muncul para wartawan yang menulis tentang betapa jahatnya tanam paksa. Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli menulis Max Havelaar menceritakan betapa mengerikannya akibat tanam paksa bagi rakyat Indonesia, khususnya di Lebak, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten saat ini. Hancur seluruh mata kehidupan rakyat, di mana-mana terjadi kelaparan sementara di Belanda, semua orang bermewah-mewah. Akhirnya muncullah kaum oposisi di Belanda yang kemudian mengusulkan adanya politik etis. Kenapa Pak? Politik etis. Apa itu politik etis? Politik balas budi. Karena sudah menikmati hasil tanam paksa yang luar biasa, harusnya pemerintah Belanda mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan pendidikan, mendirikan saluran irigasi untuk rakyat Indonesia. Nah dari politik etis ini lahirlah kaum yang bersekolah dari SR di desa-desa, kemudian ada HBS, ada MULO, ada AMS, sampai ada Stovia, sekolah dokter Jawa di Jakarta, ada Osvia di Surabaya, ada THS, Teknik Hook School di Bandung. Apa yang kita catat Bapak Ibu? Bangsawan-bangsawan kecil, priayi-priayi alit, kemudian bisa sekolah, dari merekalah muncul kesadaran untuk merdeka secara lebih kuat. Muncul Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantoro, dan semua generasi mereka disusul generasi berikutnya. Soekarno, Muhammad Hatta, Nasir Pamuntjak, Ahmad Subarjo, dan lain sebagainya. Ini lahir karena sudah bisa sekolah gara-gara politik etis, dan merekalah yang kelak akan memerdekakan Indonesia dengan proklamasi 17 Agustus. Jadi kalau dirunut secara sebab akibat, para sejarawan mengatakan
tanpa mengecilkan peran para pahlawan yang lain, bahwa Pangeran Diponegoro salah satu yang menendang bola salju kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena satu, perang Diponegoro menjadikan Belanda bangkrut. Karena Belanda bangkrut maka ada tanam paksa. Karena ada tanam paksa ada politik etis. Politik etis bikin sekolahan rakyat Indonesia bisa sekolah. Yang bisa sekolah yang namanya Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawan. Ada yang mendirikan Budi Utomo, ada yang mendirikan Syarikat Islam, ada yang mendirikan Muhammadiyah, akhirnya nanti mendirikan Nahdlatul Ulama, ada yang mendirikan kemudian berbagai perguruan taman siswa, ada yang mendirikan Sumatera Tawalib, ada yang mendirikan macam-macam pergerakan yang akhirnya bermuara menuju kemerdekaan Indonesia. Ini jalur lokal. Loh, kok ada jalur lokal? Ada jalur internasional. Tadi kita sudah menyebut nama Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani punya murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Khotib Sambas punya murid namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Dua ulama ini yang menjadi simpul menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid. Yang pertama di antara murid-muridnya namanya Haji Rasul. Namanya aslinya Haji Abdul Karim Amrullah. Disingkat HK. HK itu bapaknya Hamka. Karena Hamka itu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Maka namanya HK, Haji Abdul Karim Amrullah. HK sebagai murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pulang ke Sumatera Barat mendirikan Sumatera Tawalib. Sebuah pergerakan pendidikan yang mendidik kader-kader ulama muda di Minangkabau. Dari Sumatera Tawalib nanti kemudian lahir banyak perguruan-perguruan lain. Bergandeng tangan dengan yang lebih tua seperti perguruan Parapek dan lain sebagainya. Nanti lahir juga misalnya Diniyah Putri Padang Panjang yang luar biasa memberikan kontribusi bagi pendidikan dan pergerakan. Muridnya Syekh Ahmad Khatib yang lain namanya Muhammad Darwis dari Kauman Yogyakarta. Karena cerdasnya, pinternya luar biasa, oleh gurunya ini kemudian diberi nama baru seperti nama gurunya. Jadi salah satu gurunya Syekh Ahmad Khatib namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka muridnya Muhammad Darwis ini diberi nama Ahmad Dahlan. Maka ketika pulang ke Kauman Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan membina pengajian-pengajian yang di Kota Gede namanya pengajian Al-Ikhwan, yang di Karangkajen namanya pengajian Wal Fajri, yang di Wirobrajan namanya pengajian Wal Ngasri. Maka nama lapangan wakafnya itu lapangan Asri. Sakniki dados Asri Medical Center. Dulu sebelumnya kampus UMY gitu nggih. Itu karena dulu pengajian namanya Wal Asri, maka namanya Asri Medical Center. Yang di Kauman itu nama pemilik rumah tempat pengajiannya namanya Pak Mangun. Maka oleh beliau dipilihkan tema Al-Ma'un. Nah di pengajian Al-Ma'un itu terkenal kisahnya di mana tuan rumah protes, apa mentang-mentang nama saya Mangun, Pak Kiai kok pengajiannya Al-Ma'un terus, gak ganti-ganti tema tak?
Akhirnya kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, apakah kita sudah mengamalkan? Nah, pertanyaan apakah kita sudah mengamalkan ini yang melahirkan PKO, penolong kesengsaraan OMOM, cikal bakal dari PKU. Jadi dari pengajian-pengajian ini termasuk beliau menghibah pengajian ke Pekalongan, ke Surakarta, ke Gresik, ke berbagai daerah. Akhirnya di tahun 1912 disepakati berdirilah Persyarikatan Muhammadiyah dari murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kelak Muhammadiyah akan menyumbangkan tokoh-tokoh yang sangat banyak dalam kemerdekaan. Dari 3 serangkai, Soekarno, Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Saat itu Kiai Haji Mas Mansur adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang membangun pusat tenaga rakyat untuk mempersiapkan kemerdekaan dalam masa Jepang, sampai kemudian salah satu anggota PPKI dan BPUPKI yang berperan besar dalam penyusunan konstitusi namanya Ki Bagus Hadi Kusumo. Semuanya adalah tokoh Muhammadiyah, murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kembali ke Syekh Ahmad Khatib di Mekah, muridnya yang lain namanya Muhammad Hashim. Muhammad Hashim bin Asy'ari dari Jombang. Maka kemudian kita kenal Muhammad Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, ketika kemudian pulang mendirikan pengajian Sahih Al-Bukhari di desa Tebu Ireng, sampai akhirnya kemudian berdatangan anak-anak kiai dari berbagai penjuru berguru kepada beliau, sampai kemudian akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama di tahun 1926, dan beliaulah yang menginisiasi berdirinya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, di mana di situ berkumpul baik kalangan Islam tradisional maupun modernis, dari NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian Masyumi, Syarikat Islam, bernaung bersama di bawah MIAI, lalu MIAI ini menjadi cikal bakal dari Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Hadratus Syekh terus berkhidmah mendidik kader-kader ulama. Kalau kita ingat, beliau adalah orang yang kemudian di tanggal 25 Oktober 1945 merumuskan apa yang disebut sebagai fatwa resolusi jihad. Pada waktu itu pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan panglima tertingginya dari Inggris namanya Sir Philip Christison, dan niatnya sekutu adalah sebagai pemenang perang mengambil alih yang dijajah Jepang untuk dikembalikan kepada penjajah aslinya yaitu Belanda. Maka Inggris mengultimatum warga Surabaya supaya menyerahkan semua senjatanya dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah kepada sekutu. Maka seorang pemuda bernama Sutomo berpidato di radio RRI Surabaya. Saudara-saudara, melalui selebaran-selebaran yang ditebarkan oleh pesawat terbang pada hari ini, Inggris telah meminta kita untuk menyerah dan mengibarkan bendera putih. Yang berarti kita diminta untuk menyerahkan kembali kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan kepada penjajah-penjajah itu. Apakah saudara-saudara rela? Tidak, saudara-saudara. Lalu pidato panjang diakhiri dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Dan
Perlawanan yang dipimpin pemuda Sutomo beserta barisannya. Dan seluruh rakyat Surabaya itu kemudian bergolak. Apalagi dalam waktu kurang dari 2 minggu ada 2 jenderal Inggris tewas. Yang pertama namanya Meleby, yang kedua namanya Gilder Simon. Itu fakta penting Bapak Ibu. Dalam Perang Dunia Kedua, baik di medan Eropa maupun medan Pasifik, baru kali itu dalam waktu 2 minggu 2 jenderal mati. Gak pernah tentara Jerman itu berhasil nembak 2 jenderal Inggris dalam 2 minggu itu gak pernah. Gak pernah tentara Jepang itu berhasil menembak 2 jenderal Inggris dalam 2 minggu itu gak pernah. Satu-satunya tempat di mana 2 jenderal Inggris mati berturut-turut dalam 2 minggu, Surabaya. Satu-satunya tempat. Maka geger. Sehingga untuk menguatkan perlawanan rakyat, Bung Tomo dan kawan-kawan menghadap Hadrutus Syekh di Jombang yang kemudian beliau berfatwa begini. Kepada segenap umat Islam yang kuat mengangkat senjata, fardu ain dari Surabaya dalam jarak yang belum membolehkan qashar sholat untuk mengangkat senjata berjihad melawan sekutu dan siapapun yang meninggal di dalamnya dihukumi sebagai syahid fisabilillah, dijanjikan surga tanpa hisab. Dan menjadi fardu kifayah bagi siapapun di luar jarak itu untuk membantu perjuangan saudaranya sampai berhasil mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Fatwa Hadratus Syekh yang disebut resolusi jihad ini bergema sampai datang laskar Hizbullah, Sabilillah dari berbagai penjuru, santri-santri, Kiai Abbas dari Buntet Cirebon, memimpin santri-santrinya. Ulama-ulama dari berbagai penjuru semua memimpin santri-santrinya menuju ke Surabaya sehingga Surabaya menjadi tempat peperangan paling dahsyat yang harus dihadapi oleh sekutu dan Belanda pada saat itu. Ada cerita menarik. Ketika terjadi pertempuran Surabaya, India dan Pakistan menika masih jajahan Inggris. Maka pasukan yang ikut Inggris ke Surabaya ada yang orang India, ada yang orang Pakistan. Salah satu komandan dari pasukan dari tanah India, waktu itu belum terpisah India dan Pakistan, yang ikut dalam pasukan Inggris ini dipimpin oleh seorang komandan bernama Ziaul Haq. Ziaul Haq ini ketika melawan rakyat Surabaya mendengar pekik takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia bilang kepada anak buahnya, berhenti, jangan menembak, ini saudara kita. Gara-gara itu dia dianggap desersi, kena hukuman, dipulangkan dan menjalani tahanan di India. Ziaul Haq ini di tahun 1970-an akan menjadi presiden Pakistan. Dan dia ketika berkunjung ke Indonesia pada masa Presiden Soeharto menceritakan, saya ini mudah-mudahan mendapat pahala dari kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena saya pernah desersi demi Indonesia. Saya diperintahkan komandan saya untuk nembaki orang Indonesia, saya tidak mau. Saya menolak perintah atasan karena saya mendengar takbirnya rakyat Indonesia dalam bertempur melawan penjajah. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Ini tadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Muridnya Syekh Ahmad Khotib yang lain, satu lagi saya mau ceritakan. Ini datang ke Mekah naik haji rame karo maratuwani. Namanya Umar Said,
seorang asisten wedono di Kleco Madiun. Umar Said ini nekat berangkat haji padahal waktu itu sudah berlaku Stadsblad 1902. Stadsblad 1902 adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda melarang semua raja-raja, bupati pribumi, pangreh praja dan pegawai kolonial untuk naik haji. Tidak boleh naik haji. Sementara dia asisten wedono. Kalau naik haji berarti otomatis dipecat. Karena itulah dia ribut sama morotuanya. Sampai istrinya dipulangkan. Namanya Bu Suharsikin. Maka dia nekat berangkat haji ke Mekah sampai Jeddah. Pak Umar Said ini bukan orang yang fasih bahasa Arab. Meskipun dia terah Kiai Kasan Besari Tegalsari. Tapi saking tingginya semangatnya belajar, dia cari teman yang bisa nerjemahkan bahasa Arab untuk dia. Ketemu teman yang merupakan penerjemah di Konjen Belanda di Jeddah, nama penerjemah ini Mas Hudul Haq. Mas Hudul Haq ini orang Minangkabau, lah kok kebetulan keponakannya Syekh Ahmad Khotib. Mas Hudul Haq ini orang yang disebut dalam suratnya Kartini kepada Abendanon. Di mana Kartini pada saat itu dapat beasiswa, ketika Kartini dapat beasiswa, ternyata dia harus menikah dengan Bupati Rembang. Maka beasiswanya enggak jadi diambil, Kartini merekomendasikan beasiswanya untuk seorang pemuda Minangkabau namanya Mas Hudul Haq. Mas Hudul Haq ini keponakannya Syekh Ahmad Khotib, kelak orang lebih mengenal nama masyhurnya Haji Agus saya. Nek Agus niku Pak Duko, berarti cocok nih. Haji Agus Salim ini yang menjadi penerjemahnya Umar Said ketika berguru kepada Syekh Ahmad Khotib. Lalu Umar Said pulang. Mendarat di Semarang ditemui oleh Haji Saman Hudi, Ketua Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Haji Saman Hudi mengatakan, "Dek, saya titip. Sarekat Dagang Islam ini saya dirikan bersama teman-teman untuk mewadahi perjuangan umat, mensejahterakan umat. Jangan sampai secara ekonomi umat Islam ini kalah dengan bangsa-bangsa yang lain." Saya nderek. Bapak Ibu kalau lihat ya di masa Sarekat Islam, kemudian nanti bergabung juga dengan Muhammadiyah, itu muncul haji-haji juragan batik yang luar biasa. Di Solo, Cokro Sumarto. Haji Cokro Sumarto di Solo itu ekspornya ke Eropa setiap bulan 40 gerbong. Berupa batik dan berbagai kerajinan. Di Yogyakarta, Kaji Bilal Atmoyuwono. Di Yogyakarta ada Kaji Bilal Atmoyuwono. Kaji Bilal itu ketika pemerintah Indonesia hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta menyumbangkan 28 rumah untuk menjadi rumah dinasnya para pejabat dan menteri. 28 rumah. Maka rumahnya ada dekat Malioboro itu ada namanya Taman Yuwono. Di situ salah satu menteri yang kemudian mendapat jatah dari Kaji Bilal namanya A.R. Baswedan. Dan sampai sekarang menjadi perpustakaan A.R. Baswedan pahlawan nasional yang ada di Taman Yuwono. Disebut Taman Yuwono karena memang semuanya sumbangannya Kaji Bilal.
Haji Bilal Atmoyuwono. Ini kekuatan ekonominya umat Islam saat itu. Nah, oleh Haji Samanhudi titip. Di Umar Said saya titip. Akhirnya oleh Haji Umar Said, yang kemudian kita kenal Haji Umar Said, Cokro Aminoto, markasnya Sarekat Dagang Islam dipindah dari Solo menuju ke Surabaya. Di Surabaya disebut Sarekat Islam karena yang diurusi bukan cuma dagang. Sarekat Islam bergerak menjadi sebuah kekuatan politik yang luar biasa. Di tahun 1919 anggota Sarekat Islam di seluruh Indonesia mencapai 2 juta orang. Geger Belanda, apalagi di tahun 1921 ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto berpidato di Volksraad di Dewan Rakyat Hindia Belanda, ada satu kata yang mengguncang Eropa, yang satu kata itu diucapkan oleh H.O.S. Cokro Aminoto. Cuma satu kata, bikin geger Eropa, Pak. Apa satu kata itu? Self-destur. Hak untuk memerintah diri sendiri. Kalau orang Belanda memerintah bangsanya sendiri, kalau orang Prancis memerintah bangsanya sendiri, kalau orang Inggris memerintah bangsanya sendiri, kalau orang Amerika memerintah bangsanya sendiri. Kenapa kami bangsa Indonesia belum memiliki hak untuk memerintah bangsa kami sendiri? Geger, Pak, cuma ngomong begitu aja geger. Seluruh Eropa geger dengan apa yang diucapkan oleh H.S. Cokro Aminoto itu. Di rumahnya Pak Cokro ini ngekos beberapa orang. Ada namanya yang ngekos Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ada yang ngekos namanya Semaun Darsono Alimin. Dan ada yang ngekos namanya Kusno. Kartosuwiryo menjadi tokoh DITII nantinya. Alimin Semaun Darsono menjadi tokoh PKI nantinya di awal-awal. Sementara Kusno yang setiap hari menyimak perdebatan antara komunis dan Islamis, mengambil jalan tengah menjadi nasionalis, Kusno namanya ketika besar adalah Soekarno. Jadi Bung Karno itu anak kos di tempatnya Pak Cokro. Yang Pak Cokro dengan pengaruhnya, dengan auranya, dengan wibawanya, sampai-sampai digelari oleh para wartawan Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Kemana-mana semua derek kepada Pak Cokro, sehingga beliau digelari yang utama. Maka tidak berlebihan kalau beliau disebut sebagai guru bangsa, karena dari kos-kosan Pak Cokro inilah kemudian lahir proklamator yang Bung Karno sendiri menceritakan di rumah Pak Cokro. Setiap hari aku belajar pidato menirukan beliau dengan menyorong meja ke depan lemari yang ada kacanya. Berdiri di situ aku tirukan pidato-pidato Pak Cokro. Sekuat apapun aku berusaha, tidak sampai 1/10 kemampuan pidato Pak Cokro yang berhasil aku kuasai. Jadi kalau kita masih bisa melihat rekaman pidatonya Bung Karno yang luar biasa, disimak oleh jutaan rakyat, Bung Karno bilang itu tidak ada 1/10-nya kehebatan pidatonya Pak Cokro yang merumuskan untuk umat Islam dalam perjuangannya apa Bapak Ibu? Setinggi-tinggi ilmu, sebersih-bersih tauhid, sepandai-pandai siasat. Jadi perjuangannya masyarakat Indonesia menuju kemerdekaan itu harus dengan setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat, dan sebersih-bersih tauhid agar Gusti Allah paring ridho.
Ini menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian termasuk kenapa saya malam ini pakai songkok. Songkok ini gara-gara menjadi identitas nasional kita, gara-gara Nasir Pamuncak dan Muhammad Hatta ketika kuliah di Leiden dan mereka memperhatikan mereka semua harus berpakaian ala barat, pakai dasi, pakai jas. Apa yang membedakan kita dengan penjajah kita? Maka ketika itu Hatta melihat songkoknya Nasir Pamuncak. Songkok ini kalau di Minangkabau simbol kaum adat yang di akhir Perang Padri sudah berdamai dengan kaum Padri untuk bersama-sama melawan Belanda. Dan inilah yang dijadikan sebagai simbol nasional kita. Bung Karno memakai, ya, Bung Hatta memakai, Agus Salim memakai, semua memakai untuk kemudian menunjukkan satu kesatuan kebersamaan kita dalam berjuang mencapai kemerdekaan dengan penuh pengorbanan, dengan berdarah-darah, dengan berurai air mata. Tapi semuanya telah mengantarkan ke gerbang kemerdekaan yang kemudian menjadikan kita sadar. Mungkin ada yang benar mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun. Sebagian benar. Ada daerah-daerah yang terjajah lama. Tapi Aceh pasti akan mengatakan enggak. Kami baru berhasil ditaklukkan Belanda tahun 1910. Berarti dijajahnya ya tidak 350 tahun. Yogyakarta secara de facto mungkin ditindas. Tapi de jure tidak pernah dijajah karena dia kesultanan merdeka. Sebagian pula Bali baru takluk di tahun 1905. Demikian pula yang lain-lain. Nah, jadi kalau disebut 350 tahun dijajah, itu benar tapi tidak sepenuhnya. Tapi yang lebih benar, dan ini sepenuhnya kita bisa mengatakan bangsa Indonesia kita 4 abad berjuang melawan penjajahan. Karena perjuangan itu tidak pernah padam, silih berganti di berbagai penjuru dan semuanya dalam konteks yang luar biasa, tidak bisa dinafikan para santri, para ulama, para pejuang dari Diponegoro yang menyebut perangnya sebagai perang Sabil, sampai perang Aceh yang kemudian juga menyebut diri sebagai hikayat perang Sabil, dan semua disatukan oleh satu tekad untuk berjihad fisabilillah sampai syahid. Sampai resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan sampai perjuangan ormas-ormas yang lebih tua daripada negara Indonesia di hari ini tetap berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Nahdlatul Ulama dengan pesantren-pesantrennya, Muhammadiyah dengan pendidikan dan amal-amal usahanya, Persis pun demikian, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kemudian ada PUI, Persatuan Umat Islam, ada Syarikat Islam, dan misalnya orang tidak banyak tahu, Taman Siswa, Ki Hajar Dewantoro itu pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pendidikan di Hofbestur Muhammadiyah. Pendirinya Taman Siswa juga pengurus di Muhammadiyah. Sementara kakak beliau, si Raja Mogok, kok jadi lupa namanya, Raden Mas, kakaknya Ki Hajar itu bergeraknya di perburuan, digelari Destaking Konik Raja Mogok.
Karena kalau beliau sudah mengatakan besok mogok, nah seluruh Jogja, Jawa Tengah buruhnya mogok semua. Pabrik-pabrik Belanda kacau semua. Lupa namanya ya. Suryo Pranoto, Raden Mas Suryo Pranoto ini juga ternyata adalah Hofbestur Muhammadiyah. Jadi, Raja Mogoknya bukan Raja Mogok aliran kiri, tapi ternyata dia adalah juga seorang santri. Ini yang luar biasa dari perjuangan bangsa kita, maka diakui dengan kalimat yang sangat indah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik lagi sebagai penutup. Negara-negara yang dijajah, ketika penjajahnya pergi, itu merdeka, dia lebih kecil daripada bekas dulu yang dijajah. India, Pakistan, Bangladesh itu dulu satu kesultanan Mughal. Dijajah Inggris. Inggrisnya pergi, maka menjadi 3 negara. Yang ada di Afrika dan Timur Tengah, Afrika Utara dan Timur Tengah, dulu satu negara. Kesultanan Utsmaniyah kalah Perang Dunia Pertama. Begitu kalah, maka dibagi-bagi oleh pemenang perang. Penjaringan kalau lihat peta Afrika Utara dan Timur Tengah, itu batas negaranya semuanya garis-garis lurus. Kenapa? Yang bagi Inggris dan Prancis di peta, kamu sana ya, aku sini ya. Maka dari barat, Maroko, Libya, Tunisia, Aljazair, gitu ya, Mesir, Suriah, Lebanon, Jordania, sampai kemudian Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, itu semua batas-batas negaranya garis-garis. Itu dulu satu negara, penjajahnya pergi, terbagi-bagi menjadi banyak. Padahal bahasanya sama, agamanya sama, tapi bersatu sulit sekali. Nah, Indonesia ini aneh. Sebelum kemerdekaan ada 77 kesultanan di seluruh Nusantara. Begitu kita merdeka, kok iso? Kita ini lebih besar daripada sebelum merdeka. Kok bisa dari Sabang sampai Merauke semua sepakat untuk bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kok bisa? Tidak ada penjelasan selain yang ada di Muqaddimah konstitusi kita, atas berkat rahmat Allah. Bhinneka Tunggal Ika kita bersatu seperti ini, berbeda-beda. Maka kalau ada isu-isu yang kurang enak tentang perbedaan-perbedaan itu, saya termasuk yang ingin untuk bisa berkontribusi meredam, Pak. Karena itulah santri kami, santri pesantren masyarakat Merapi Merbabu, bulan ini gelombang ke-6 terakhir masih bertugas di Sumatera, Pak. Sejak hari-hari pertama banjir, kami bersama para santri hadir di sana sebagai relawan. Alhamdulillah gitu ya, kita termasuk yang awal datang tanggap bencana baik di Sumatera Utara, di Aceh terutama, di Sumatera Barat. Supaya apa, Pak? Supaya ketika orang ada kok yang sudah mewacanakan Jawa hama, kita membuktikan Jawa bukan hama tapi relawan. Mas Ferry Irwandi mungkin dipublish mengumpulkan dana untuk banjir Sumatera 10 miliar. Alhamdulillah Baitul Mal Merapi Merbabu dan Badan Wakaf Manfaat Mengalir yang bernaung di bawah pesantren masyarakat Merapi Merbabu sepanjang bulan-bulan sampai hari ini masih terus berlangsung programnya. Kerelawanan kita di sana, alhamdulillah atas amanah titipan Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyalurkan lebih dari 25 miliar rupiah untuk bencana banjir di Sumatera.
Ini yang saya harapkan menjadi jiwa kita, bareng-bareng. Gotong royongnya, bersatunya. Sehingga ketika saya datang ke sana, alhamdulillah Pak Ustadz sudah datang ke sini, terima kasih. Saya datang Bapak Ibu ketika hari awal nembus pakai perahu, malam-malam sampai ke satu desa yang terkepung banjir, yang malam itu adalah singkong terakhir untuk 300 kepala keluarga. Kami membawa 4 ton beras dan berbagai macam barang, menempuh jalan lewat hutan bakau di perairan, 4 jam berangkat, 4 jam pulang Bapak Ibu. Sampai sana tuh tengah malam. Disambut oleh kepala kampungnya, nangis mereka. Ini singkong terakhir kami Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz datang bawa ini. Kita merenovasi masjidnya sebagai tempat untuk mereka kumpul kalau terjadi banjir. Kemudian ada cerita-cerita di mana kami sampai di satu desa transmigran yang bertahan 10 hari ketika banjir sampai memakan pakaiannya sendiri, menggigiti kulit-kulit pohon dan daun-daun. Tapi kita buktikan santri-santri kita di sana sampai hari ini menghidupkan sekolah-sekolah darurat, TPA-TPA darurat. Santri-santri kita bergelombang, berganti-gantian menjadi relawan di sana. Kita sedang membangun huntap Pak, hunian tetap untuk satu desa yang hilang 48 rumah semuanya. Sungainya itu pindah arus Pak. Sehingga kalau sini mungkin satu pedukuhan begitu itu hilang Pak, berbekas. Berubah menjadi aliran air. Mereka harus dipindahkan, harus dibangunkan hunian. Dan seterusnya. Kita alhamdulillah dengan cara-cara kecil seperti ini, kontribusi-kontribusi kecil seperti ini, terus merajut kebinekaan, menyambungkan persatuan dan kebersamaan kita sebagai satu bangsa untuk mengisi kemerdekaan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita terus belajar, anak-anak kita terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Kita tidak kekurangan orang pandai, kita tidak kekurangan orang cerdas insya Allah. Dan kita yakin SDM unggul akan lahir termasuk dari sekolah yang hari ini menjadi tempat kita berpengajian SD Pergiwatuwetan, dari Dusun Pergiwatuwetan, dari Desa Srikayangan, dari Kapanewon Sentolo, dari Kabupaten Kulon Progo, Wakil Perdana Menteri Malaysia saja dari Wates. Ahmad Zaid Hamidi, ya, pemimpin Barisan Nasional UMNO di Malaysia itu orang Wates. Sudah 2 kali berkunjung ke Masjid Jogokarian dan ngobrol-ngobrol. Sehingga waktu itu ketika bupatinya Pak Hasto Wardoyo disambungkan sehingga ekspor gula semut dari Kulon Progo tembus Malaysia waktu itu. Jadi kita punya SDM-SDM luar biasa yang insya Allah akan mengisi ya kemerdekaan nantinya. Saya sematur nuwun, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Tema berat malam hari ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan, jazakumullah atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onjih langsung doa, baik. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fasalli wa salim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna syuhada'ana ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami bangsa Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan ya Allah. Yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan mengorbankan segalanya, hartanya, jiwanya, darahnya, semua tertumpah di bumi tercinta Indonesia. Maka terimalah mereka semua sebagai syuhada di sisimu ya Allah. Terimalah para pahlawan kami sebagai penghuni surga Firdausil A'la ya Allah. Jadikan mereka bersama dengan para anbiya wal mursalin, siddiqin wal aulia wasyuhada wassalihin. Ya Allah, dan jadikan darah mereka yang tertumpah di bumi Indonesia mensuburkan tanah ini, subur untuk rakyatnya makmur, subur untuk lahir generasi penerus yang akan menjadi SDM unggul, membawa bangsa Indonesia ke kancah internasional dengan prestasi yang membanggakan, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal yang menjadi kebanggaan bagi kami semua. Ya Rabbana, Allah muwafiq wulata umurina ila ma tardo ya Rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan taufik hidayahmu kepada para pemimpin kami, agar memimpin kami dengan kasih sayang, dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan sifat amanah, membawa bangsa Indonesia ini menuju generasi emasnya ya Allah, menyongsong kemerdekaan dan ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 nantinya. Ya Rabbana, ya dzal jalali wal ikram, birahmatika nastaghis, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslan dinal ladzi huwa ismatu amrin wa aslan dunyana fiha ma'asyuna wa aslan akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minal wa'afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabulil Fatihah. Mekaten ingkang saged kita aturaken, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.